Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E01 ingin mempresentasikan tentang abstrak factory dan adapter. Tapi sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri. Saya Rana Falafis dengan NRP 051 dan NRP terakhir 227 dan teman saya. Nizar Meraldo dengan NRP belakang 004. Dan saya Diana Paramita dengan RRP akhir 119. Dan saya Akmal Zaki Asmara dengan RP 05194 01004. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke abstrak factory. Nah, tapi sebelum membahas tentang abstrak factory, kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjut, guys. Nah, oke. Seperti kita tahu bersama, membuat objek secara langsung di dalam kelas itu tidak sefleksibel dikarenakan membuat kelas terikat pada objek tertentu itu akan membuatnya tidak mungkin untuk mengubah ini instansiasi nanti secara independen atau tanpa harus mengubah kelas. Nah, nanti berimbas kelas itu akan menjadi unreusable atau tidak bisa digunakan kembali apabila objek lain dibutuhkan dan membuat susah diuji karena objek tidak dapat diganti dengan objek tiruan. Nah, mungkin bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang diselesaikan oleh pattern. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang dimana yang pertama itu bagaimana sebuah aplikasi bisa independen dari bagaimana objeknya dibuat. Terus yang kedua bagaimana sebuah kelas independen dari bagaimana objek yang dibutuhkannya dibuat. Terus yang ketiga itu bagaimana keluarga objek atau family objek terkait atau tergantung dapat dibuat. Untuk bisa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita mungkin bisa langsung ke pengertiannya dulu. Nah, seperti kita ketahui bersama, desain pattern abstract factory itu merupakan salah satu dari pattern berjenis kreasional. Nah, implementasi dari abstract factory pattern ini memberikan kita suatu framework yang mengizinkan kita untuk membuat objek-objek yang mengikuti pola umum. Nah, pola-pola dari abstract factory itu menyediakan cara untuk mengekapsulasi sekelompok factory yang memiliki tema umum tanpa perlu menspesifikasi kelas konkret mereka. Nah, hal ini dapat mendefinisikan sebuah interface untuk membuat objek dan mengimplementasi interface tersebut. Nah, nantinya sebuah kelas pada abstract factory ini akan mendelegasikan objek-objek buatan kepada suatu objek factory. Terus mungkin kita bisa langsung ke contoh-contohnya. Kalau semisal dari contoh ini seumpamakan ada seseorang yang ingin mengisi rumahnya dari furnitur. Nah, tentunya dia pasti pergi ke toko furnitur yang dimana furnitur itu akan menyediakan sebuah chair atau kursi, sofa, coffee table kayak gitu. Nah, dari sekumpulan varian yang ada, kita tuh harus mencari untuk membuat objek furnitur secara individual sehingga mereka matching dengan objek pada family yang sama. Tentunya as a client kita tuh nggak mau kan kalau misalkan furnitur yang kita beli itu tidak matching karena kan harusnya tuh berpasang-pasangan gitu biar indah dipandangnya kayak gitu. Nah, terus as a programmer juga kita juga nggak mau mengganti kode yang sudah ada apabila menambah produk atau family dari produk yang baru pada program gitu kan agak ribet gitu kan. Nah, terus mungkin bisa lanjut. Nah, salah satu cara abstract factory untuk mendeklarasikannya itu sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama itu mendeklarasikan interface untuk setiap produk yang berbeda secara eksplisit. Nah, dari gambar ini misalkan ada varian chair yang dapat mengimplementasikan interface chair, yang dimana chair itu memiliki jenis dari Victorian chair dan modern chair gitu. Nah, mungkin bisa dilanjut. Next slide. Nah, langkah kedua untuk mendeklarasikan si abstract factory ini, sebuah interface yang memiliki sebuah method creation untuk semua produk yang berada pada family, misalnya crate chair, cat sofa. Nah, nanti hal tersebut tuh akan mereturn tipe abstrak produk yang direpresentasikan oleh interface sebelumnya. Kayak misalkan
create chair, dia akan meng-return si chair-nya. Terus kayak nanti create coffee table, dia akan me-return si coffee table-nya kayak gitu. Terus lanjut ke contoh terakhir itu ada untuk setiap varian pada family, kita juga dapat membuat sebuah class factory baru sesuai dengan interface abstract factory yang kita punya. Dalam case ini tuh furniture factory. Nah, nanti di furniture factory itu ada jenis Victorian furniture factory dan modern furniture factory. Nah, kedua jenis ini akan menggambarkan gambar-gambar atau apa ya, kursi-kursi yang digambarkan pada Victorian atau modern ini. Nah, sebuah factory-nya juga merupakan sebuah kelas yang akan mereturn produk dari suatu jenis tertentu gitu. Mungkin bisa next kita akan bahas tentang struktur dari abstract factory, bisa dilanjut ke teman saya. Silakan Diandra. Jadi ini terdapat contoh dari struktur abstract factory. Kalau di sini kan udah ada semacam kelas diagramnya. Jadi yang pertama ini adalah terdapat produk dan terlihat. Nah, produk ini mendeklarasikan interface untuk sebuah set produk yang berbeda, akan tetapi masih berelasi. Jadi dari dua produk ini membentuk sebuah product family. Kemudian yang kedua ini terdapat concrete product. Pada contoh diagramnya terdapat concrete product A1 dan concrete product B2, A2, dan B2. Jadi concrete product ini adalah implementasi dari abstrak produk yang sebelumnya telah dijelaskan, yang juga dikelompokkan sesuai dengan variannya. Jadi apabila pada contoh terlihat bahwa ada produk A, maka implementasinya terdapat concrete product A1 dan A2, dan kemudian juga dengan B terdapat B1 dan B2. Kemudian misalkan apabila dengan contoh yang sebelumnya, setiap produk abstrak yang berupa chair atau sofa itu harus diimplementasikan kepada setiap varian. Jadi pada contoh tadi kan ada Victorian dan modern. Kemudian terdapat juga yang ketiga, interface abstract factory. Jadi dalam interface abstract factory ini, dia itu mendeklarasikan suatu set metode untuk membentuk setiap produk abstrak. Jadi kalau dilihat dari kelas diagramnya, terdapat dua metode, yaitu create product A untuk objek produk A, dan kemudian ada create product B untuk membentuk objek abstrak produk B. Kemudian selanjutnya terdapat concrete factories yang berupa nomor 4 ini. Jadi concrete factories ini mengimplementasikan metode creation pada abstract factory. Makanya abstract factory ini disebut sebagai metode yang kreasional. Kemudian setiap factory ini akan berhubungan dengan varian produk tertentu dan hanya menciptakan varian produk tersebut. Jadi seperti contohnya tadi ada dua concrete factory, ada concrete factory 1 dan concrete factory 2. Untuk yang satu ini akan mereturn concrete product A1, kemudian yang concrete factory 2 ini akan mereturn concrete product A2. Seperti itu. Kemudian setiap metode creation ini harus mengembalikan produk abstrak yang berhubungan. Dengan ini, client code yang menggunakan factory itu tidak akan terduplikat dengan varian spesifik lainnya, karena setiap metode itu akan mengembalikan produk abstrak yang berhubungan. Seorang klien juga sebenarnya hanya dapat bekerja dengan setiap concrete factory atau varian produk, asal berkomunikasi itu dengan objeknya melalui interface. Jadi klien hanya melihat dari interface-nya saja. Kemudian terdapat perbedaan abstract factory dan juga factory. Jadi apa perbedaan dari abstract factory dan factory itu? Kalau factory method itu adalah satu individual method, sedangkan abstract factory itu adalah suatu objek. Jadi factory ini berupa method, sedangkan abstract ini berupa suatu objek. Dan kemudian factory method itu sendiri dapat di-override pada subclass, sedangkan objek suatu abstract factory itu mengimplementasikan beberapa metode factory di dalamnya. Kemudian untuk factory method sendiri itu menggunakan inheritance dan bergantung pada subclass-nya untuk dapat menginstansiasi suatu objek. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu dapat memastikan bahwa produk dari suatu factory itu kompatibel dengan satu sama lain. Jadi
produk dalam suatu paket ini pasti sama lah jenisnya. Kemudian dapat menghindari tight coupling antara produk konkret dan code klien. Kemudian terdapat juga single responsibility principle. Jadi kita tuh bisa mengekstrak code pembuatan produk ke dalam suatu tempat, dan ada juga open close principle. Jadi kita bisa membuat varian produk baru tanpa harus merusak code yang kita sebenarnya udah punya. Kekurangannya karena akan banyak interface atau kelas, maka code bisa terlihat sedikit rumit seiring dengan pembuatan produk baru. Mungkin selanjutnya akan saya berikan kepada Nizar untuk adapter. Baik. Untuk selanjutnya adalah materi adapter. Bisa di next. Pertanyaan diselesaikan oleh adaptor pattern. Bagaimana cara menyediakan suatu interface yang stabil untuk komponen-komponen yang memiliki antarmuka yang berbeda atau interface yang berbeda? Next, di. Secara umum, pengertian dari adaptor adalah pola desain yang berjenis struktural yang memungkinkan objek untuk berkolaborasi dengan interface yang tidak kompatibel. Sebuah adaptor dapat membungkus salah satu objek yang menyembunyikan kompleksitas dari konversi yang sedang dilakukan. Objek ini tidak akan menyadari ada apanya dari satu adaptor. Sebuah adaptor tidak hanya dapat mengkonversi data ke format lainnya, akan tetapi juga membantu objek antar interface yang berbeda untuk berkolaborasi. Bisa di next. Bagaimana cara kerja suatu adaptor? Adaptor akan mendapatkan suatu interface yang kompatibel dengan objek yang sudah ada, dan dengan interface, objek dapat memanggil metode dari adaptor. Apabila telah mendapatkan panggilan, adaptor akan mempassing request ke objek kedua, akan tetapi dengan format dan order yang dibutuhkan oleh objek kedua. Next. Contohnya adalah stock data provider atau XML di dalam suatu aplikasi. Kemudian diserahkan dari XML ke aplikasi itu menggunakan adaptor. XML tersebut mengubah XML ke JSON sehingga JSON bisa dimasukkan ke analytic library. Mungkin secara sederhananya dapat dijelaskan seperti charger. Kita ingin mengisi daya baterai, kita memerlukan adaptor yaitu kepala chargernya untuk disambungkan untuk mengisi daya baterai yang kita punya. Next. Jenis adaptor ada dua, yaitu objek adaptor dan kelas adaptor. Objek adaptor adalah adaptor akan mengimplementasikan interface dari suatu objek dan membungkus objek lainnya. Sementara kelas adaptor akan mengimplementasikan inheritance, di mana adaptor akan menginherit interface dari kedua objek pada waktu yang bersamaan. Struktur dari adaptor sendiri adalah klien adalah suatu kelas berisi semua logika bisnis dari program. Pertama klien, kemudian memberikan interface metode data. Dari metode tersebut diambil oleh adaptor ke service. Setelah service dipasangkan lagi ke adaptor, kemudian dikembalikan lagi ke klien. Special datanya seperti convert service format data, kemudian dikembalikan ke adaptive service method special data. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh Zaki. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah client interface. Client interface ini adalah protokol yang harus diikuti oleh kelas lainnya agar bisa berkolaborasi dengan kode yang ada yang bisa dilihat oleh klien. Lanjut. Setelah itu, service adalah kelas yang berguna yang berisi fungsionalitas, macam-macam fungsionalitas, biasanya bisa berupa extension atau third party, namun klien tidak bisa menggunakannya secara langsung. Lanjut. Nah, ini adalah kelas adapternya. Kelas adapter ini bekerja dengan klien dan service. Dia mengimplementasi interface klien dan membungkus objek service. Jadi dia menghubungkan dengan seperti pada fungsi di gambar, yaitu social data. Dia mengkonvert dari data menjadi service format dan di return kembali ke dalam client interface agar bisa digunakan oleh klien. Lanjut. Nah, di sini client code tidak akan terdecoupling dengan kelas concrete adapter apabila bisa bekerja dengan adapter via interface client. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat contoh yaitu runhole, runpack, squarepack adapter dan juga squarepack. Di sini lihat kita ingin memasukkan suatu objek ke dalam runhole. Salah satunya ada dua objek yaitu runpack dan squarepack ini.
Nah, ketika round pack dimasukkan masih bisa. Namun ketika kita masukkan square pack, ini memerlukan suatu adapter yang bisa merubah dari radius yang ada di square pack width menjadi radius yang ada di round. Karena width tidak bisa digunakan pada bundaran yang dalam round hole. Nah, gimana caranya? Yaitu menggunakan square pack adapter. Nah, di square pack adapter ini dia mengubah width yang ada pada square pack menjadi radius dengan menghitung diagonal, setengah diagonal daripada dari kotak di square pack. Lanjut. Nah, kapan sih digunakan? Nah, desain pattern ini digunakan apabila kita ingin menggunakan kelas yang sudah ada, tetapi kodenya tidak ada yang tidak kompatibel. Jadi kita bisa menggunakan adapter untuk mengadaptasi, untuk mengkonvert suatu service menjadi data yang sudah bisa kita olah ke dalam klien code. Setelah itu, apabila kita ingin mereuse kelas yang sudah ada akan tetapi memiliki kekurangan dalam fungsionalitas yang tidak dapat ditambah ke superclass. Jadi kita bisa langsung menambahnya menggunakan adapter. Jadi misal suatu kelas tidak ada yang memiliki kekurangan fungsionalitas, kita bisa menambahkannya dengan menggunakan adapter. Lanjut. Nah, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, desain pattern ini memenuhi single responsibility principle dan juga open close principle, seperti desain pattern yang sebelumnya. Jadi dia sangat fleksibel, kita bisa merubah apapun yang ada dalam kelas tanpa mengubah lagi yang ada, ya, tanpa mengubah lagi kode yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kekurangannya, karena kita menambah kelas baru yaitu adapter, maka kompleksitas juga semakin meningkat. Jadi kadang daripada harus melakukan konversi, kita bisa lebih sederhana dengan mengubah kelas service agar dapat kompatibel dengan kode. Baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.